semua mobil itu tetap tertib di lane-nya masing-masing. Seperti saya ini di lane kiri, saya akan maintain atau terus ada di lane sebelah kiri aja. Jadi memang 2 lane untuk 2 jalur mobil. Nggak akan mungkin kita melihat di tengah-tengahnya itu lumpur kita ke Putrajaya gitu ya. Itu tolnya sekitar Rp3 atau murah banget ya guys ya. Rp10.000 aja. Wait, bentar. Nah, ini guys yang paling jadi prihatin biasanya orang-orang ya guys ya, itu memang harga tolnya ya guys ya. Soalnya orang-orang tiap hari pastilah pergi perjalanan guys. Halo guys, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nasrul Fatahi teman-teman. Apa kabar kalian semuanya, saudara, sahabat dimanapun anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusannya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, pada kali ini kita akan mereaction kembali sebuah video ya guys ya. Saya menemukan salah satu videonya Mbak Ika Wulandari ya guys ya. Dan kali ini judulnya itu Salut Macetnya Kuala Lumpur itu Tertib dan Rapi guys. Wah, ini saya juga baru tahu ya seperti apa macetnya. Kan kalau biasanya kalau macet orang kan ugal-ugalan biasanya kan guys, kayak saling berdesek-desekan biar apa namanya saling menyalip, biar satu sama lain saling rebutan jalan gitulah istilahnya ya guys ya. Dan kali ini saya menemukan salah satu tajuk dari videonya Mbak Ika Wulandari ini, itu menarik perhatian saya buat mereaction videonya ya guys ya. Seperti apa kira-kira, saya juga penasaran sekali ini seperti apa videonya. Dan ini kebetulan di negara apa ya, Malaysia, kebetulan di kota Kuala Lumpur ya guys ya. Jom lah, biar gak penasaran, kita tonton videonya seperti apa. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama, tanpa membuang masa, jom lah kita tengok videonya. Let's go. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini jam 9 pagi itu adalah waktunya Kuala Lumpur sedang dalam kondisi jalan rayanya macet-macetnya. Nah, ini saya mau kasih tunjuk ya, betapa jalan di Kuala Lumpur ini masih tertib dan macetnya itu masih beradab. Jadi ini kan 2 lane, ada kanan dan juga ada kiri. Semua mobil itu tetap tertib di lane-nya masing-masing. Seperti saya ini di lane kiri, saya akan maintain atau terus ada di lane sebelah kiri aja. Jadi memang 2 lane untuk 2 jalur mobil. Nggak akan mungkin kita melihat di tengah-tengahnya itu ada mobil lagi. Biasanya kalau kota yang sangat macet itu, walaupun 2 lane, mobil-mobil itu akan tetap menjadi 3 lane. Dan ini kalau dalam kondisi macet, suasananya juga tenang, nggak ada suara klakson-klakson mobil. Oh ya. Berarti nggak ini ya guys, apa namanya? Tuh, nggak terdengar ada suara tatetot, berarti enggak. Ya guys, semua ya? orang menunggu dengan sabar dan menerima bahwa memang ya kondisinya macet. Jadi sabar-sabar aja. Nanti juga kita kan akan sampai dengan selamat ke tujuan kita. Nggak ada bunyi klakson satupun. Jadi Kuala Lumpur ini memang macet, tapi macetnya itu masih beradab dan masih bisa kita terima dengan akal. Jadi kayak warganya dan salah satu hal semua yang gitu saya ya guys, sukai di Kuala Lumpur ini adalah jalan rayanya. Jalan rayanya mulus, kemudian juga jalan rayanya itu nggak ada lubang-lubangnya. Kemudian kalaupun nggak ada lampu jalan gitu ya, kalau kita ada di suatu daerah, kita nggak akan takut tiba-tiba mobil kita kebejrok gitu. Kebejrok itu apa ya? Tiba-tiba kita kebejrok itu apa sih? Tiba-tiba kita kaget gitu kalau ada lubang di tengah jalan gitu. Ini enggak, kita ya santai aja. Nggak akan kita menemukan tiba-tiba ada lubang besar yang membuat mobil kita itu jadinya kejaduk. Kejaduk itu apa sih kejaduk? Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, ini sekarang ada di Jalan Tun Razak. Jalan Tun Razak ini memang merupakan salah satu jalan yang akan sangat macet ketika pagi hari atau sore hari. Seperti saat ini nih, pagi hari ketika orang berangkat kerja, kalau sore ya ketika orang pulang kerja atau after office hour. Tuh, jalannya lurus ya. Kalau memang di kanan enak gitu, di tengah lane ya. Di tengah. Nggak saling rebutan. Kemudian di sebelah kiri, maintain di kiri gitu. Ini bisa gitu ya, orang tertib gitu.
Nggak ada tiba-tiba di tengah-tengahnya ada mobil yang nekat masuk gitu, nyeruduk-nyeruduk gitu, enggak. Kemudian salah satu yang saya suka di Kuala Lumpur ini adalah tolnya. Jadi misalnya kita akan ke suatu kota, ke kota lain, jalan tolnya itu akan terus terhubung gitu. Kita nggak akan mungkin tiba-tiba putus di tengah jalan nggak ada tol. Jadi memang benar-benar kita bisa memprediksi jam berapa kita sampai ke tempat tujuan. Kalau saya biasanya itu pakai perkiraan setiap 100 km. Setiap 100 km itu akan saya tempuh dalam waktu 1 jam. Biasanya kecepatannya antara 100 sampai 120. Gitu kita bisa memprediksi kalau jaraknya yang akan kita tempuh 300 km gitu ya. Ya perkiraan 3 jam sampai 3 jam setengah dicampur dengan berhenti-berhenti di RNR. Nah, satu lagi RNR. RNR itu singkatan dari apa ya? Kok tiba-tiba lupa? Rest area gitu. Tapi ada lagi singkatan bahasa Melayu Malaysianya, rawat, bukan, rawat dan rehat. Rehat dan rawat, antara itu deh. Jadi kawasan RNR ini nih benar-benar memadai, sangat layak, toiletnya bersih, ada suraunya bersih, tempat parkirnya banyak, dan semua RNR-nya itu, operasionalnya itu sangat baik. Kemudian ya memang benar-benar tempat untuk beristirahat, tempat untuk merawat, rawat dan rehat. Rehat oke. Rawat, oh mungkin kita ke toilet, terus kita mau ganti ya isi bensin, isi kartu tol. Tapi sekarang kan kartu tol udah nggak pakai kartu lagi nih. Seperti saya sekarang saya pakai RFID. Wih, tapi salah satunya yang bikin suka kesel tuh lorong atau counter untuk RFID di setiap pintu tol itu kadang cuma satu. Jadi semua orang kan sekarang sudah pakai RFID nih. Jadi antriannya itu panjang banget bagian RFID. Bagian Smartech itu malah kosong. Jadi kadang-kadang aduh kenapa nggak pakai dua-duanya ya, Smartech dan RFID, tapi ribet banget nih harus top up atau isi ulang dua-dua kartu ini. Kemudian hal lainnya yang saya suka adalah harga tol. Jadi harga tolnya itu nggak mahal. Seperti dari Kuala Lumpur kita ke Putrajaya gitu ya, itu tolnya sekitar Rp3 atau murah banget ya guys ya. Rp10.000 aja. Bentar. Nah, ini guys yang paling jadi prihatin biasanya orang-orang ya guys ya, itu memang harga tolnya guys ya. Soalnya orang-orang tiap hari pastilah pergi perjalanan guys. Dan kalau misalkan harga tolnya mahal itu orang pasti pertimbangkan kembali. Dan di Kuala Lumpur cuma Rp3 Malaysia guys. Ini perjalanan yang cukup jauh ya. Murah juga gitu loh. Kalau di Jakarta, Indonesia tuh lebih mahal-mahal harga tolnya itu guys. Cobalah kita tengok videonya lagi ya. Lanjutkan. Dan itu kilometernya panjang loh, sekitar 50 km gitu. Nih polisinya Malaysia nih, coba di-shoot. Murah berarti ya? Polisnya. Nah, polisnya di sini memakai baju seragam warna putih. Kemudian celananya warna hitam. Nah, ini sekitar berapa menit? 5 menit ya. Macetnya sudah terurai. Macetnya sudah terurai dan sekarang ada di Jalan Tun Razak. Ini sudah nggak macet banget. Padahal dari arah luar kota tadi untuk masuk ke jalan utama ini, tadi kan macet banget ya. Cuman setelah kita lihat ada beberapa polisi yang berjaga. Jadi macetnya di Kuala Lumpur ini tidak terlalu membuat kita stres. Macetnya itu masih bisa ditolerir dan macetnya masih bisa dimaklumi. Nah, oke teman-teman, itulah video reaction dari video kali ini ya teman-teman. Mbak Wika Wulandari ini yang telah mengeksplor tol-tol khususnya di Kuala Lumpur. Itu beliau mengatakan itu bisa ditolerir ya teman-teman. Kesannya tuh enak gitu, adem lihatnya, tol yang lumayan macet tapi lancar dalam perjalanan teman-teman. Wow, saya juga baru tahu. Dan yang paling lumayan enak di Kuala Lumpur teman-teman, harga tolnya itu loh lah sangat murah sekali teman-teman. Cuman Rp3 Malaysia. Rp3 Malaysia dalam jarak tempuh itu 50 km teman-teman. Wow, ini sangat murah sekali sih. Orang-orang pasti betah lewat tol tersebut teman-teman. Dan juga suasananya adem, barusan orang-orang nggak saling rebutan jalan, klakson di tengah jalan ketika mengalami macet kayak barusan. Itu salut sih sama perhatian supir atau pengendara lain yang hendak melewati jalan tol ketika keadaan macet seperti itu. Oke teman-teman, itulah video reaction pada kali ini ya teman-teman. Apabila teman-teman punya pendapat silahkan komen di bawah ini. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di the next video.